Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Dwinanda Bagaskara. NIM saya H1101241023. Saya berasal dari program studi Sistem Informasi Universitas Tanjung Pura, lebih tepatnya di Fakultas MIPA. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya, yang dimana pada tugas besar ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah algoritma dan struktur data yang dibina oleh Pak Ilham Syah. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan program saya terlebih dahulu, alangkah terbaiknya baiknya saya menjelaskan dulu apa sih program saya buat. Nah, jadi pertama-tama saya ini membuat sebuah program, yaitu Bagas List Animationen, di mana di sini program ini nih berfungsi untuk saya dan teman-teman pengguna di mana ingin mencari rekomendasi atau kayak misalnya judul anime, terus mau menambahkan judul anime tapi yang bergenre shonen. Kalau teman-teman tahu, shonen itu adalah genre dimana dikhususkan untuk anak laki-laki yang baru puber. Jadi contoh-contohnya tuh kayak anime One Piece, terus Naruto, terus Attack on Titan dan sebagainya macamnya. Nah, pada program saya ini teman-teman bisa misalnya, saya bingung nih mau cari anime apa yang mau ditonton dari genre shonen. Nanti teman-teman bisa cari di situ, bakal ada listnya, ada misalnya One Piece, ada Black Clover, ada sebagai macamnya gitu kan. Nah, dan pada program saya ini saya menggunakan 4 jenis tipe program. Yang pertama saya menggunakan tipe data. Di sini saya menggunakan data dictionary untuk username dan password, dimana itu sebagai key and value. Terus ada juga data list, terus ada sequential search untuk mencari animenya, terus ada selection short, ini untuk mengurutkan anime-animenya. Terus saya juga ada menambahkan fitur program yaitu deque, dimana saya bisa menambahkan list anime dari baris depan atau belakang atau menghapus sebaliknya. Kemudian juga saya bisa menampilkan dalam listnya gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja saya presentasikan program saya. Oke, baik, langsung saja. Di sini saya mendapatkan 2 text file, yaitu main dan data. Nah, yang pertama di sini untuk main saya menggunakan 3 fungsi import. Di sini saya mengimport akun pengguna, terus anime search, selection short, dan kelola anime dari data. Nah, di sini saya juga menggunakan fungsi while true untuk opsi login, sign up, dan exit. Nah, apabila pengguna memilih login, maka pengguna bisa memasukkan username dan password. Username dan password sudah tertera di sini di akun pengguna. Ini saya menggunakan tipe data yaitu data dictionary. Kemudian di sini juga ada if username in akun pengguna and akun pengguna or username sama dengan password. Jadi apabila key dan value-nya udah pas, berarti maka pengguna juga bisa login ke Bagas Shonen List. Nah, terus di sini saya juga menggunakan fungsi while loop, while true. Di sini saya apabila pengguna udah login, maka bisa untuk mencari fitur-fitur yang sudah ada di sini, seperti tampilkan, cari, kelola, urutkan, seperti dan logout. Nah, di sini misal pengguna milih untuk menampilkan seluruh judul anime, maka pengguna dapat mengimpor data dari data di sini di bagian anime, diimpor ke sebelah sini karena saya sudah impor tadi sebelumnya. Dan di sini juga saya menggunakan fungsi enumerate untuk urutan indeksnya supaya dia tuh tidak kacau, karena takutnya kalau misalnya kita tidak menggunakan enumerate, nanti yang ada malah datanya yang dihasilkan yang seharusnya 1 anime apa malah jadinya 0 gitu. Jadi 0, mulainya bukan dari 1 tapi dari 0. Maka saya menggunakan 1 di sini. Terus di sini saya tinggal print. Nah, itu untuk menampilkan seluruh judul anime. Terus yang kedua di sini ada mencari judul anime. Di sini saya mengimport dari sequential search. Pertama kita bakal melihat dulu sequential search di sini. Nah, di sini saya menggunakan fungsi sequential search dan saya menggunakan fungsi kosong untuk isi list. Nah, jadi setiap judul di enumerate di list anime, maka bisa kita menambahkan ke dalam judul sini, ke dalam judul animenya dan list animenya. Jadi nanti semisal kita cari, dia bakalan muncul tuh di enumerate berapa, di indeks berapa, di opsi berapa animenya gitu. Nah, terus dalam juga saya menggunakan yang seperti saya bilang tadi, sini saya indeksnya ditambah 1, takutnya kalau di print hasilnya malah 0 anime apa gitu. Terus yang ketiga ini adalah kelola anime.
Untuk kelola anime di sini di datanya, sebentar. Nah, di sini saya menggunakan list karena saya menggunakan Deque, otomatis saya menggunakan from collection. Di sini from collection, terus di sini Deque anime list, di sini sama dengan Deque anime. Jadi teman-teman bisa menambahkan anime ke depan, ke belakang, menghapus dari depan, menghapus dari belakang, kemudian nah itu. Kenapa saya pakai collection fungsi Deque-nya? Karena supaya saya bisa menggunakan fungsi-fungsi yang berada dari Deque seperti append left, terus append, terus pop left, sama list pop. Jadi append left itu untuk menambahkan judul yang baru tadi tuh ke depan listnya. Nah, terus itu untuk tambah anime ke depan, terus ada tambah anime ke belakang. Saya menggunakan pop, append maksudnya. Maaf, saya menggunakan append karena kalau saya menggunakan append left kan dia bakal muncul ke sebelah kiri. Kalau saya menggunakan append maka dia akan muncul ke sebelah kanan. Nah, terus yang ketiga ini baru pop ini. Nah, yang pop ini berarti dia menghapus tapi di sebelah depan atau sebelah kirinya gitu. Jadi semisal nih anime Naruto Black Clover nih kan depan nih atau kiri listnya, berarti ini yang bakal dihapus untuk pop left. Sedangkan kalau untuk pop maka yang dihapus adalah Bleach. Nah gitu. Nah untuk pop tadi itu untuk pilihan keempat. Nah ini ada pilihan kelima, yaitu teman-teman bisa menampilkan daftar anime yang sudah dikelola tadi, entah ditambahkan, dikurangin, atau sebagai macamnya tadi, yang tambah ke depan, tambah belakang, hapus depan, hapus belakang. Jadi teman-teman bisa menggunakan fungsi ini. Nah jika kenapa saya menggunakan if anime list, ini berarti maksudnya ini adalah list yang anime sudah kita buat. Kalau misal dia bukan dari list yang udah kita buat maka animenya kosong gitu. Nah di sini juga pakai enumerate sama yang seperti saya bilang tadi, supaya animenya angkanya, penomorannya tuh tidak mengikuti indeks Python. Nah terus ini juga fungsi penting, anime clear dan anime extend. Clear dan extends. Jadi saya menggunakan fungsi ini supaya, nah ini kan kita kan untuk menampilkan daftar anime. Misalnya kita tuh tadi udah kelola nih, misalnya kita menghapus, menambahkan segala macam. Nah tapi kalau kita tidak pakai ini, clear sama extend, dia tuh tidak bakal bisa muncul di halaman utama, tidak bakal bisa muncul di bagian sini, ditampilkan seluruh anime di bagian utama, karena dia hanya mengisi list di dalam sini saja. Jadi dia tidak bakal bisa mengextend dari data ke, tidak bisa import dari data ke main. Nah jadi saya mengclearkan dulu, mengkosongkan dulu listnya, baru saya mengextendkan animenya. Yang data yang kosong tadi itu berarti isinya dipindahkan gitu loh. Nah gitu. Terus ini saya juga menggunakan fungsi break supaya kita bisa langsung kembali ke menu utamanya. Nah seperti itu. Terus lanjut, tadi kan kita kan baru sampai kelola. Nah ini ada sorting. Nah untuk sort ini kan saya menotasikannya sebagai hasil sort untuk selection sort. Nah di sini sama enumerate tidak perlu saya jelasin lagi karena saya jelasin tadi kan. Nah ini untuk sort di sini saya menggunakan copy dari list anime yang sini karena supaya original dari listnya tuh tidak bakal ke otak-atik. Jadi yang mau diubah pun juga, yang mau diurutin tuh dari data original, jadi dia bakal aman gitu. Misal kita mau lihat originalnya gini gitu. Nah terus ini saya juga menggunakan pen panjang dari ininya supaya kita bisa mengurutkan. Terus juga ini pakai for loop juga supaya kita bisa melihat. Nah ini juga penting nih, smallest berarti inilah kunci penting untuk mengurutkannya. Jadi misal karena di shorted list kan beda dengan bubble short kan. Kalau bubble short kan dia kan kayak misalnya kita compare dua angka gitu kan. Nah kalau sorted list itu dalam satu kotak, dalam satu list itu kita bisa melihat yang paling kecil mana, nanti kita pindahin ke depan, pindahin ke depan. Nah kayak gitu. Misalnya ini Black Clover sama Bleach. Nah kalau pakai bubble list kan kita harus mengcompare Black Clover, One Piece dan selanjutnya. Nah tapi kalau pakai shorted list kita bisa langsung melihat dari bisa melihat dari satu ini. Kita lihat nih yang paling kecil yang mana. Nah misalnya setelah A berarti E kan, Bleach berarti nanti bisa langsung dipindahin ke One Piece ini dan seterusnya seperti itu. Nah makanya sih saya menggunakan misalnya list dari J-nya lower daripada yang lebih kecil, maka urutannya bakal dirubah, yang seharusnya index smallest jadi smallest index gitu. Maka terus kita juga bisa nge-return shorter listnya supaya dia masuk ke sini, ke global. Nah itu untuk short. Nah terus ini untuk logout ya seperti biasa, tinggal break aja supaya kita bisa langsung keluar dari login.
Nah kalau kita udah logout berarti kita nanti masuk ke tampilan ini. Nah, misal kita mau sign up nih, tadi tidak ada akunnya. Nah untuk login tadi kan sudah saya jelasin, ini kan akun saya ya, ini key, ini value nya, username, password gitu. Nah semisal untuk login, untuk sign up berarti kita bisa pengguna baru tuh bisa menginput username baru. Nah tetapi kalau username yang udah digunakan maka dia tidak bisa digunakan lagi, jadi kita harus menginput ulang username yang baru gitu. Kecuali kalau kita misalnya udah tidak ada di sini, tidak sama misalnya kan Bagas, berarti kita harus input nama yang lain, misalnya Bagas S nya 2 gitu. Terus kalau udah langsung di sini ada bisa menginput password baru, maka dia akan otomatis integrasi dengan akun pengguna, nanti bisa login gitu. Terus terakhir ada select 3, berarti exit dari program, kita bisa langsung keluar dari program. Terus kalau misalnya kita salah pilih, kan sini cuma 3 opsi, 1 login, 2 sign up, 3 exit. Nah misalnya kita pilih 4, berarti tidak valid, kita bisa ngulang lagi. Nah gitu aja sih. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.